Jadi memang kalau lihat plan Suzuki sampai tahun 2030 dia akan meluncurkan hingga 7 EV. Di dalam tuh legroom lega banget. Terus dia lihat ya, pintunya tuh bener-bener besar-besar dan spacing wise memang jago banget. Dan kami pernah mencoba sebuah K-Car EV juga, dan itu mereka luas banget dibandingkan dengan misalnya REV gitu yang hanya bisa 2 pintu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Di belakang kami adalah sebuah Suzuki konsep baru yang mana adalah merupakan calon EV car-nya Suzuki yang terbaru. Kalau sebelumnya Suzuki pernah menampilkan Suzuki EVX dan produksi massalnya sudah keluar menjadi Suzuki e-Vitara. Nah, kalau yang ini katanya bakal menjadi versi produksi massalnya dari EV of Suzuki Wagon R. Yes, tapi bukan Wagon R yang pernah kita kenal masuk ke Indonesia, tapi Wagon R yang ada di Jepang atau tepatnya K-Car. Jadi meskipun secara dimensi dia terlihat compact, sebenarnya secara dimensi dia lumayan gede. Dalamnya kabinnya juga lumayan gede. Nanti kita juga akan lihat seperti apa mobilnya. Setelah berlama-lama ini dia Suzuki EWX. Oke, ini dia Suzuki EWX atau EWX. Ingat, EWX, bukan yang lain. Jangan salah sebut ya. Karena memang beberapa konotasi jadi agak diplesetin. Tapi sebenarnya kalau kita menyebut EWX, karena ini bakal menjadi sebuah produksi massalnya dari Wagon R EV. Kita bisa lihat tampangnya, ini K-Car look banget. Dia desainnya mengotak, tapi meskipun dia desain mengotak, dia sebenarnya desainnya nggak kecil. Karena kalau kita perhatikan side by side, bahkan di sebelahnya ada sebuah EPV, dia tidak terkelihatan kecil sama sekali, malah terlihat kayak tetap besar. Karena kalau kita lihat sebenarnya dimensi dia itu 3395 mm, jadi lumayan panjang dan lumayan tinggi gitu ya. Oke, kita lihat bisa di tampang depannya, dia menggunakan C-shape headlights dengan grill yang menyambung lampunya dengan logo Suzuki yang besar banget di tengah situ ya. Di bawahnya ada grill pada bagian bawah, keren, dan seinnya itu di pada bagian lower bumper grill, yang mana seinnya juga ada di spion itu. Dia bukan mengedip tapi berdenyut, jadi bukan berkedip ya, tapi berdenyut gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti dibawa juga ketika nanti sudah jadi production model, karena akan keren banget menurut kami gitu ya. Overall dari depan tampangnya lucu dan unik banget, dan sudah dipastikan ada ADAS-nya, itu kelihatan ada kamera ADAS, dan di sini ada radar-radarnya gitu ya. Nanti pada bagian samping, desain samping dari mobil ini, ya lagi-lagi mengotak ya. Tapi tipikal K-Car, space savingnya tuh juara banget. Meskipun dia kotak dan dimensinya cuma di 3395 mm, tapi kalian lihat deh, di dalam tuh legroom lega banget. Terus dia lihat ya, pintunya tuh bener-bener besar-besar, dan spacing wise memang jago banget. Dan kami pernah mencoba sebuah K-Car EV juga, dan itu mereka luas banget. Dibandingkan dengan misalnya REV gitu yang hanya bisa 2 pintu, mereka bisa bikin ini mobil jadi 4 pintu, tapi lebih lega lagi dalamnya gitu ya. Interior wise kita bisa melihat ya, dashboardnya menyambung dari kanan dan ke kiri. Dia pakai dashboardnya sentuhan soft touch yang mana berwarna neon green yang seperti ada di warna Suzuki Jimny. Jadi bagus banget, dan warna neon green itu juga ada di pilar A sampai pilar C-nya gitu. Bagus banget, dan ada di velg-velgnya gitu ya. Terasa futuristik sekali dan terasa sangat model global banget. Kata Suzuki, si e-Vitara saja yang ketika waktu itu dibawa EVX jadi e-Vitara, itu cepet banget waktu itu jadi. Dan masuk ke Indonesia paling lambat 2026. Artinya tidak lama lagi. Paling nggak nyampe setahun lagi udah masuk ke Indonesia e-Vitara. Nah, mobil ini bisa jadi di 2026 juga sudah hadir. Semoga segera masuk ke Indonesia juga ya. Karena menurut kami, ini bisa menjadi penantang serius. Apalagi secara range mobil ini lumayan jauh, yaitu di 230 km. Kita bagian belakang. Dimensi belakang dari mobil ini tuh lumayan lega. Dia bagasinya tetap besar, kapasitas bagasinya cuma besar, karena dia benar-benar bentuknya mengotak ya. Kalau kita ingat Wagon R zaman dulu kan walaupun mengotak tapi dia tetap pipih.
Dia lebarnya tetap lebar, tetap di 1470 dan tingginya 1625. 1625 itu udah setara mobil-mobil kelas SUV. Jadi tetap tinggi sehingga bisa tetap memberikan space yang bagus. Both desain depan dan belakang, lampu headlampnya sama dan rear lampnya juga sama ya. Melingkarin dari logo Suzuki-nya. Bagus. Dan sen-nya sama-sama di bawah sini dan di tempat platnya gitu. Port charging-nya ada di sebelah sini. Port charging-nya ada di sebelah kanan. Yang mana nanti katanya akan disesuaikan dengan market-market. Karena kalau kita lihat, kalau e-Vitara itu bakal memiliki CHAdeMO kalau di market Jepang. Dan di Eropa dia menggunakan CCS Type 2. Menurut kami nanti ketika misalnya ini dijual di Indonesia, ini bakal menggunakan CCS Type 2. Jadi memang kalau lihat plan Suzuki sampai tahun 2030, dia akan meluncurkan hingga 7 EV. Salah satunya adalah versi produksi ini, e-Vitara, dan ada yang menarik lagi, yaitu adalah Fronx versi EV. Kalau lihat dari bentuknya, Fronx banget kan? Nih, kita lihatin plannya. Jadi memang Suzuki sebagai brand yang terkenal dengan mobil-mobil compact, mereka sangat concern juga dengan era elektrifikasi, era zero carbon, yang mana EWX versi production nanti juga akan sangat mendukung sekali. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan ya dengan rival-rivalnya, calon rival mobil ini, range mobil ini lumayan jauh, yaitu di 230 km. Di saat rivalnya asal Jepang yang sudah meluncur juga, belum masuk sini, kami pernah coba, Nissan Sakura, itu hanya mentok di 180 km. Dia punya range lebih jauh, dimensi juga terlihat lebih besar, cara teknologi dari dashboardnya lebih keren, karena kalau kita melihat Suzuki EVX jadi Suzuki e-Vitara, desain dashboardnya tidak terlalu banyak perubahan. Jadi artinya, desain dashboard dari mobil ini, sepertinya nanti ketika produksi tidak akan terlalu banyak perubahan. Mudah-mudahan versi produksinya tidak akan lama lagi meluncur di global, dan masuk ke Indonesia juga tidak akan lama lagi. Karena kalau kita melihat EVX waktu jadi e-Vitara, jaraknya tidak terlalu jauh. Sedangkan mobil ini juga pasti tidak jauh. Waktu itu e-Vitara dipamerkan di Gias, di announce-nya di sekitar Oktober dan November. Jadi kan nggak jauh kan, dan masuk Indonesia 2026, katanya sudah dikonfirmasi orang Suzuki-nya. Gimana menurut para Suzukitis, Suzuki EWX ini? Ingat jangan salah sebut EWX aja, pakai bahasa Inggris aja biar aman ya. Wagon R EV ini, tulis kolom komentar. Menarik nggak untuk menjadi nilai nostalgia lagi? Kalau Jimny, ada Jimny yang meningkatkan nilai nostalgia. Ini Wagon R yang ketika waktu itu Karimun masih jaya-jayanya dan bakal berformat EV. Tulis kolom komentar, semenarik apa? Oke, Civitis, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civitis Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki yang sudah dijual, mulai dari Grand Vitara, mulai dari XL7, Jimny, Espresso, Baleno, semuanya bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oh iya, menarik ya, di booth Suzuki, Suzuki juga menampilkan sebuah kerangka Suzuki Fronx yang akan dirakit di Indonesia full CKD, dan dari sana, di sebelah sana, mereka seperti memberikan hint bahwa Suzuki Fronx nanti ketika diluncurkan di Indonesia sudah pakai ADAS. Yang mana sistem ADAS Suzuki namanya Suzuki Safety Support. Yes, Suzuki Fronx akan pakai ADAS. Tanda tanya deh, kasih tanda tanya biar aman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.